Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 Februari 2026 dengan judul Suatu Umat yang Berpegang pada Kitab Suci bagian kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian? Mari kita ikuti penjelasannya. Ellen G. White sepenuhnya sejalan dengan suaminya dan Bates mengenai setralitas Alkitab. Dalam buku pertama 1851 ia menulis, saya rekomendasikan kepada Anda, pembaca yang terkasih, bahwa firman Tuhan adalah sebagai aturan iman dan praktik Anda. Early Worthing, halaman 78. Dan 58 tahun kemudian ia berdiri di hadapan sesi General Conference tahun 1909 dengan sebuah Alkitab di tangannya sambil berkata, saudara-saudara, saya rekomendasikan kitab ini kepada Anda. Kata-kata terakhir yang diucapkannya kepada gereja di sesi General Conference tersebut mencerminkan arah pelayanannya selama lebih dari 6 dekade. James White pada tahun 1847 menyinggung peran unik Alkitab dalam pembentukan doktrin Advent. Dengan menyatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya aturan iman dan praktik kita. Dalam konteks pelayanan kenabian, istrinya yang menulis bahwa penglihatan sejati diberikan untuk menuntun kitab kepada Tuhan dan firman-Nya yang tertulis. Sehingga penglihatan yang diberikan untuk aturan iman dan praktik yang baru terpisah dari Alkitab, tidak berasal dari Tuhan, harus ditolak. 4 tahun kemudian, ia kembali menegaskan hal itu. Setiap orang Kristen, tulisnya, wajib menjadikan Alkitab sebagai aturan iman dan kewajiban yang sempurna. Ia harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar dibantu oleh Roh Kudus dalam menyelidiki kitab suci untuk mendapatkan seluruh kebenaran dan untuk mengetahui seluruh kewajibannya. Ia tidak bebas untuk berpaling dari kitab suci dalam mempelajari tugasnya melalui karunia apapun. Kami katakan itu karena saat ia melakukannya, ia menempatkan karunia-karunia itu di tempat yang salah dan mengambil posisi yang sangat berbahaya. Firman harus berada di depan, dan mata jemaat harus diarahkan kepada firman itu sebagai aturan untuk dipatuhi dan dasar hikmat untuk mempelajari kewajiban dalam semua perbuatan baik. Singkatnya, umat gereja Masehiatan hari ke-7 mula-mula menolak tradisi, otoritas gereja, dan bahkan karunia roh dalam pembentukan dasar doktrin mereka. Dengan mengingat hal itu, penting untuk bertanya, di mana posisi kita sebagai orang Advent, baik secara individu maupun jemaat. Saat ini dalam topik otoritas dalam banyak kasus, tampaknya kita lemah dalam hal Alkitab. Hari ini adalah hari terbaik untuk membalikan masalah itu. Sekarang, saat Anda berdoa, saya ingin Anda kembali berkomitmen untuk mempelajari Alkitab secara serius setiap hari. Mengapa tidak memulai dengan Injil, surat-surat Paulus, atau kitab Mazmur? Namun, yang penting bukanlah dari mana Anda memulai pelajaran Anda, melainkan dalam semangat para pionir Advent, Anda berkomitmen untuk belajar Alkitab setidaknya setengah jam setiap hari. Saya tahu ini akan mengganggu waktu Anda menonton televisi, tetapi itu bagus. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus
Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.